Mutiara Sabda Allah, Kamis 11 Desember. Persembahan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Pelamongan Indah, Semarang. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15 dengan judul Meneladan Yohanes Pembaptis. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merorongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita semua diajak melihat sosok Yohanes Pembaptis yang digambarkan oleh Yesus sebagai yang terbesar dari semua yang lahir dari perempuan. Yohanes Pembaptis adalah titik akhir dari serangkaian nabi yang mengumumkan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang sudah dekat. Tidak hanya berkhotbah, tetapi Yohanes Pembaptis juga tindakan untuk mempersiapkan hati umat untuk menyambut Yesus dan memasuki kerajaan Allah. Sejak di dalam kandungan, Yohanes Pembaptis telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis adalah pembawa pesan sejati. Dia juga adalah lambang perjuangan rohani. Yesus mengatakan bahwa sejak zaman Yohanes, kerajaan surga mengalami kekerasan. Bukan pertumpahan darah, tetapi perjuangan yang gigih untuk mengizinkan kerajaan Allah bertahta di dalam hati kita. Kehadiran Yesus mengguncang kekuasaan dan keyakinan Yohanes, juga menghadapi penolakan dan permusuhan. Orang-orang yang merasa benar justru menolak seruan pertobatan, karena mereka lebih mementingkan aturan dari perubahan hati yang sejati. Nah, ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Pada masa Advent ini adalah waktu untuk bertarung melawan diri sendiri, kekerasan hati untuk berani meninggalkan dosa, menumbuhkan kebajikan dan kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah
teladan dan pertobatan dan ketaatan yang tulus. Ia tidak hanya membersihkan hatinya, tetapi juga dengan aktif mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semoga di masa Advent ini berani berbicara tentang Dia untuk mengajak berdoa dan memberikan kesaksian tentang kebaikannya di dalam hidup kita. Kita juga bisa belajar dari Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita wajib juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.